Rekan-rekan semuanya? Pagi. Oke, seperti apa tradingnya kemarin? Mantap. Harga emas naik ya, melompat sampai harga 18.08 pagi hari ini. Karena memang semalam data-data Amerika Serikat itu dirilis negatif ya PDB-nya. Makanya harga emas juga sesuai dengan analisa kita sebelumnya akhir tahun kayaknya masih sesuai dengan trennya ya, gitu ya. Oke, seperti biasa pagi hari ini teman-teman kita analisa market dulu untuk melihat kalender ekonomi, data apa saja yang akan dirilis untuk hari Kamis tanggal 23 Desember 2021. Sekaligus juga nanti kita akan melihat pergerakan harganya secara teknikal. Ya, oke teman-teman langsung masuk ke investing.com untuk melihat kalender ekonomi hari ini. Untuk pagi dan siang hari atau sampai sore hari nanti ini nyaris nggak ada berita penting ya di pasar. Di jam Asia nggak ada, atau kita lihat ini ada cuma trend di sektor swasta di Australia dan pengaruhnya masih low impact. Nah, setelah dari itu tidak ada data lagi sampai dengan nanti malam ya, jam 20.30 atau jam setengah 9 malam. Jadi ini sesinya Amerika Serikat. Kalau kita lihat jam setengah 9 nanti ini banyak banget berita ya yang dirilis nih. Pertama akan dimulai dari pemesanan bahan tahan lama. Kalau kita lihat untuk data sebelumnya 0,5%, diprediksi ada kenaikan menjadi 0,6%. Nah, kalau nanti kita lihat rilisnya seperti apa, data yang lebih besar daripada 0,6% ini artinya positif untuk dolar ya. Dan sebaliknya data yang lebih kecil dari 0,6% itu artinya negatif untuk indeks dolar. Kemudian di jam yang sama juga ini ada beberapa data yang masih tergolong medium impact ya. Ada indeks harga belanja personal, kemudian juga ada pemesanan bahan tahan lama inti ya, ini juga untuk bulan November nih. November tapi per tahun. Kalau kita lihat yang paling besar impact-nya yang ini nanti ya, per bulan. Kemudian juga di jam sama ada klaim pengangguran. Nah, ini klaim pengangguran setiap minggu dirilis ya. Kalau kita lihat data sebelumnya ini 206.000, diprediksi ada pengurangan untuk klaim pengangguran jadi 205.000. Dan setelahnya juga di jam yang sama, jam setengah 9, ada beberapa data juga yang masih tergolong medium impact. Kemudian di jam 10 ya, nah jam 10 ini tolong nanti teman-teman perhatikan terkait dengan penjualan rumah baru untuk bulan November di Amerika Serikat. Untuk data ini ya teman-teman berdampak signifikan atau berdampak besar terhadap pergerakan indeks dolar ya. Karena memang ini terkait dengan ekonominya Amerika Serikat. Semakin banyak penjualan rumah baru artinya semakin positif untuk indeks dolar. Kalau kita lihat untuk bulan sebelumnya datanya adalah 745.000. Nah, diprediksi ada peningkatan menjadi 775.000 untuk penjualan rumah barunya di bulan November. So kita lihat nanti datanya lebih besar dari 770.000 ya. Jadi kalau kita melihat kalender ekonomi itu kita harus bandingin sama forecast, bukan sama data sebelumnya. Lebih besar dari 770.000 artinya positif untuk dolar. Kalau lebih kecil dari 770.000 artinya negatif untuk dolar. Itu ya. Jadi untuk data hari ini saya pikir hanya nanti malam ya, dimulai dari jam setengah 9 sampai dengan jam 10 untuk data-data yang high impact di pasar. Gitu teman-teman ya untuk kalender ekonomi. Kita langsung masuk ke teknikal aja untuk melihat pergerakan harga secara teknikal. Ya, seperti biasa kita mulai dari indeks dolar. Indeks dolar kemarin terkoreksi ya. Dari sebelumnya di level 96.6, ini terkoreksi sampai level 96 nih. Saat ini ada di level 96.05. So kalau kita lihat memang range yang kita tentukan kemarin level supportnya itu ada di level 95.8, artinya untuk dolar ini masih ada potensi mengalami koreksi sampai ke level support penting ini. Teman-teman bisa lihat level 95.8 ini adalah level support yang cukup kuat ya menahan pergerakan indeks dolar. Artinya jika nanti data Amerika Serikat terkait dengan penjualan rumah, barang tahan lama inti itu positif, ini kemungkinan pergerakan harga akan tertahan di level support atau akan kembali lagi ke tren besarnya. Namun jika dua data nanti jam setengah 9 sampai jam 10 malam nanti ternyata negatif, maka ada potensi level support ini di breakout. Di breakout artinya potensi untuk penurunan indeks dolar ini bisa bermain sampai level 95.5.
Untuk saat ini pergerakan harga masih di atas level support, dan kalau kita lihat range-nya pun kita bisa pakai di range kemarin di mana 96.6 adalah harga tertinggi 2 hari terakhir menjadi resisten yang paling dekat ya. Jadi kalau nanti datanya bagus, kemungkinan besar pergerakannya akan naik sampai ke level ini. Tapi kalau saya lihat untuk pagi sampai dengan nanti sebelum data dirilis, kecenderungan pergerakan indeks dolar ini akan turun. Artinya akan ada pelemahan untuk indeks dolar, dan pastinya mempengaruhi pair-pair yang lain, termasuk emas ya. Itulah kenapa emas kemarin turun, karena indeks dolar datanya jelek semalam ya. Nih, koreksinya cukup dalam sampai dengan pagi ini. Itu ya gambaran untuk indeks dolar pagi hari ini, mungkin akan turun sampai ke level support. Pergerakan selanjutnya kita lihat rilis data nanti malam. Ya, kita langsung masuk ke forex atau pasangan mata uang. Kita analisa euro terlebih dahulu ya. Euro pun polanya bagus ya. Kalau kita lihat kemarin pergerakan hampir turun, sempat turun sampai ke level support di level 1.1230-an di level ini, kemudian tertahan kembali lagi ke atas karena memang level ini merupakan level support yang cukup signifikan. Jadi kalau teman-teman kemarin bermain pada range ini, range yang kita rekomendasikan harusnya sih udah dapat profit ya dari sini. Dan sekarang kita lihat pergerakan harga kembali menuju ke resisten. Ini juga dipengaruhi oleh pelemahan dolar. Euro ini sekali lagi berbanding terbalik dengan pergerakan dolar. So kalau kita lihat pergerakan saat ini masih cenderung untuk menuju resisten, di mana resisten yang cukup signifikan untuk euro, teman-teman ya, ini ada di level 1.1370. Ya, nih perhatikan levelnya, level resistennya. 1, 2, 3, 4. Nah, kisaran ini 1.1370-an ini menjadi level resisten dan mungkin juga akan menjadi target kenaikan euro sampai dengan nanti sore. Oke. Jadi untuk euro sendiri masih berpotensi untuk naik. Nah, pergerakan selanjutnya sekali lagi mungkin nanti malam. Nanti malam jika data Amerika Serikat ternyata positif, maka akan ada koreksi lagi terhadap euro ini di level-level resisten ini. Tapi kalau data Amerika Serikat ternyata negatif, maka ada potensi untuk break out dari resisten untuk pergerakan euro. Di mana untuk resisten selanjutnya adalah di level kisaran 1.1430-an. Jadi ada 50 pip untuk resisten selanjutnya daripada harga resisten ini yang paling dekat. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau saran saya, selagi pergerakan harga masih bermain pada range ini, masih bermain pada range atas 1.1370-an, teman-teman bisa sell. Ya, selagi pergerakan masih tertahan di sini. Dan nanti kalau memang sempat turun lagi sampai ke level mendekati level terendah kemarin di 1.1230-an, juga teman-teman bisa ambil posisi buy. Jadi 100 pip nih untuk range-nya. Range pergerakan konsolidasi harga kalau saya lihat. Untuk posisi ideal saat ini teman-teman masih boleh buy ya. Kalau saya lihat masih boleh buy. Ini targetnya ada 40 pip lagi nih. Dari sini ke sini 40 pip, sekarang di 1.1340-an, 1.1330-an, mencapai level 1.1370 ini ya sekitar ya 40 sampai 30 pip ya. 30 sampai 40 pip lagi ke atas. Jadi masih ada potensinya. Nah, untuk stop loss teman-teman atur aja maksimal 50 pip kalau mau ambil di harga sekarang. Artinya kalau 50 pip itu di kisaran 1.1290. Ini stop loss-nya. Masih di atas level support terdekat ya, masih oke. Gitu ya. Atau kalau teman-teman mau sell, saran saya tunggu di atas, jangan sell sekarang ya, karena potensi pergerakan harga masih ke atas. Jadi sell aja di level resisten ini kalau mau coba ya. Di kisaran 1.1370. Gitu teman-teman ya. Untuk tren hari ini sampai dengan data nanti dirilis, saya lihat masih akan mencoba ke resisten. Oke, untuk euro ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Ini yang punya akun demo di tradingin nggak? Di tradingin ya? Oke, saya minta aktif ya untuk trading di akun demo dari analisa pagi kita. Karena beberapa hari ini kita lihat analisanya juga cukup bagus ya, artinya pergerakan sesuai dengan range yang kita buat. Harusnya kalau teman-teman ngikutin atau aktif di akun demo ya, udah bertumbuh tuh untuk equity-nya. Harusnya seperti itu. Oke, kita lihat untuk pair selanjutnya di sterling, teman-teman, GBP USD. Oke, sama juga ya. GBP USD juga kalau kita lihat kemarin ya pergerakan harga menuju ke resisten dan
akibat data sterling juga, akibat data Amerika Serikat yang jelek semalam, ini sterling kembali breakout dan berpotensi menuju ke resisten. Bahkan udah sampai ya, kalau saya lihat pergerakan harga sekarang sudah sampai di level resisten nih. Di level 1.3350-an ya, di kisaran ini. Kalau kita lihat level ini merupakan resisten atau harga tertinggi di tanggal kelihatan 16 Desember ya, 16 Desember. Di sini juga ada harga tertingginya 30 November 2021 dan 26 November 2021. Artinya di level ini adalah level resisten yang cukup signifikan. So, kesimpulannya sekarang untuk sterling teman-teman berada pada level resisten. Walaupun kalau kita melihat pergerakannya masih cenderung untuk naik karena pelemahan dolar, tapi riskannya sekarang pergerakan harga berada di resisten. Artinya teman-teman ya sebaiknya sih kalau mau beli tunggu harga koreksi. Itu sih intinya ya. Jangan beli di harga tinggi sekarang, kecuali nanti ada konfirmasi pergerakan harganya breakout dari resisten ini. Kalau sterling pergerakannya lebih tinggi daripada level resisten di 1.3360-an ini, maka ada potensi untuk pergerakannya melanjutkan kenaikan. Kalau saya lihat untuk resisten selanjutnya ya, kita ambil yang paling dekat dulu karena 1.35 terlalu jauh. Kita ambil di kisaran ini ya. Ya. Oke, nah ini kisaran untuk resisten selanjutnya jika pergerakan harga berhasil membreakout level 1.3370 di sini ya, 1.3460-an. Ada sekitar 90 pip lagi target kenaikan jika resisten ini berhasil di breakout. So teman-teman tunggu, kalau mau buy saran saya dua opsi, dua pilihan, tunggu koreksi pergerakan harga sampai ke level support, di mana level support ini merupakan resisten kemarin yang kita buat ya di kisaran 1.3290-an. Ini jadi support sekarang, jadi tahanan bawah. Nah, jadi kalau teman-teman mau buy, tunggu pergerakan harga koreksi dulu di kisaran ini, atau opsi kedua, tunggu pergerakan harga breakout dari resisten untuk memastikan pergerakan harga naik ke level resisten selanjutnya, gitu ya. Nah, kalau sekarang boleh nggak sell? Ya boleh. Kalau teman-teman mau spekulasi untuk sell di level resisten, boleh aja. Tapi stop loss-nya harus teman-teman atur ya. Setidaknya 20 pip daripada harga tertinggi sebelumnya. Kalau kita lihat harga tertinggi ada di 1.3370-an, artinya teman-teman harus atur paling nggak di level 1.3390. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman mau sell di level resisten ini, stop loss 1.3390. Ya, karena ini sekali lagi ini alasannya kita sell adalah karena sekarang pergerakan harga mendekati level tertingginya beberapa waktu yang lalu atau berada di level resisten. Ya, kalau sudah lewat level ini ya memang wajib untuk teman-teman cut posisi sell-nya karena sekali lagi pergerakan harga berpotensi untuk melanjutkan kenaikan sampai ke level 1.3460-an. Oke, untuk sterling ada pertanyaan teman-teman? Ada yang ambil sterling? Ada yang punya posisi? Ada? Posisi buy atau sell di kisaran berapa? Oke, artinya di harga sekarang ya. Di kisaran harga sekarang ya, 1.334 ya. Atau 1.335. Di harga sekarang kan artinya di level-level resisten ya, boleh. Tapi nanti Bu Vera tolong untuk dibatasi jika pergerakan harga melewati level resisten ini. Sekarang kalau mau sell bisa, masih boleh. Karena pergerakan harga masih berada di bawah level resisten atau belum di breakout resisten. Untuk stop loss tadi saya sebutkan ya, mungkin diatur di level 1.3390. Ya, itu 40-50 pip dari harga ya open-nya. Yang lain ada punya posisi untuk sterling? Nggak ada, cuman Bu Vera ya. Oke, ada request teman-teman untuk forex? GBP, GP. Oke, kita lihat. Udah lama nih nggak ngeliat cross pair. Oke. GBP, JPY.
Oke. Oke, kalau kita lihat dari pergerakan ini, Pak Dian ya, ini sekarang pergerakan mencapai level resisten ya. Kalau kita lihat sebelumnya di time frame 4 jam ini di tanggal 16 Desember ya. 16 Desember ada harga tertinggi untuk GBP JPY itu di harga 152.54. Sekaligus juga di sini kalau teman-teman lihat ada level support yang sudah berubah fungsinya ya. Nih. Perhatikan level sebelah kiri ini ya. Di tanggal 19 November 2021 ini ada supportnya, kemudian berhasil di breakout, kemudian di retest oleh satu candlestick ini yang warna hijau. Nih perhatikan candlestick ini, artinya ini terkonfirmasi sebagai resisten harga nih, satu candlestick ini. Ya setelah mencapai level ini, retest, drop pergerakan harga. Artinya level ini, kisaran ini merupakan kisaran resisten untuk harga sekarang. Nah, gimana strategi selanjutnya untuk atau pergerakan selanjutnya untuk GBP JPY? Kalau saya lihat ya Pak Dian, pergerakan harga sekarang masih tertahan pada level resisten ini dan belum ada konfirmasi di breakout ya. Jadi hanya dites aja, belum di breakout, jadi masih ada potensi untuk koreksi. Namun untuk kecenderungan pergerakan harga di jangka waktu yang lebih panjang ini masih kuat untuk naik. Kalau saya lihat untuk GBP JPY, pertama karena GBP berada pada level terendah sepanjang tahun 2021, dan kalau kita lihat tadi berhadapan dengan USD ada potensi dia naik ya. Dan kalau yen ini kita lihat itu harga tertingginya sepanjang tahun 2021. Jadi kebalikan. Yang satunya di level terendah berpotensi untuk naik, untuk yen itu berpotensi untuk melemah karena berada pada level tertinggi sepanjang tahun. Jadi ini ada potensi untuk jangka panjang atau beberapa waktu ke depan GBP yen ini kembali lanjut naik. Walaupun sekarang berada di resisten, saya agak ragu resisten ini bisa menahan. Jadi bisa ada potensi pergerakan harga breakout. Bisa langsung breakout ini dalam beberapa waktu ke depan, atau dia kembali retest sampai ke level flag ini untuk kembali lanjut. Enggak, kalau buy sekarang riskan karena ini belum ada konfirmasi breakout. Jadi kalau mau buy, tunggu breakout dulu level resisten ini di kisaran 152.50, berhasil breakout baru boleh buy. Target kenaikannya di 153.40-an. Jadi jangan buy sekarang, Pak. Lebih baik nunggu koreksi dulu ya, kalau memang sempat koreksi di kisaran ini 1.5130-an ya, level flag ini baru boleh buy. Sekarang riskan, soalnya ini level resisten. Oke, Pak Dian. Yang lain ada request untuk mata uang atau untuk forex? Ada ya? Iya. Kemarin yang ambil Kanada gimana? Ada yang sell Kanada nggak kemarin? Rasanya kemarin ada yang sell ya? Saya kok Pak Dian deh, kayaknya Kanada. Iya ada ya. Ini Kanada udah cukup dalam nih turunnya ya. Karena memang pergerakan dari Kanada ini berada pada level tertingginya nih. Kan kemarin udah kita bahas nih ya. Untuk Kanada itu di time frame 1 harian atau daily time frame ini berada pada harga resisten, harga tertinggi. Pertama di tanggal 19 Agustus dan di 18 Desember 2020. Ini bertepatan banget nih untuk harga sekarang. Makanya koreksinya cukup dalam. Kemarin kalau teman-teman sell di level atas ya harusnya udah banyak nih profitnya. Bahkan kemarin untuk trendline yang kita buat itu di breakout nih. Ini kan kemarin trendline kita buat ya untuk mengetahui apakah memang pergerakannya masih kuat naik, ternyata di breakout. Artinya untuk Kanada ini ada potensi berbalik arah dari harga tertingginya ini. Masih ada potensi untuk Kanada ini lanjut turun. Jadi kalau sempat nanti pergerakan harga naik lagi sampai ke level tertinggi di 2 hari terakhir ya, bisa ambil posisi sell lagi. Karena ini tinggi ya. Pasang lagi di atas ya, boleh, nggak apa-apa. Karena ini ada potensi untuk pergerakan harga paling tidak dia berkoreksi sampai ke level support ini. Karena ini udah di breakout. Gitu ya, Kanada udah sampai ke level tertingginya, ada potensi untuk balik arah. Oke, untuk forex kalau nggak ada pertanyaan kita langsung ke komoditi ya. Kita analisa minyak. Oke, minyak sesuai dengan analisa kita kemarin kita analisa pergerakan harga akan naik sampai level resisten
Dan hari ini pun pergerakan harga mencapai level resisten yang kita tandai kemarin ya, di kisaran 73. Kemarin kita udah buat level resistennya, di mana level resisten ini merupakan harga tertinggi pada tanggal 16 Desember, kemudian 12 Desember, 8 Desember, sekaligus juga tanggal 29 November. Jadi sekarang pergerakan harga mencapai level resisten. So, untuk trading minyak hari ini strateginya, selagi pergerakan harga masih tertahan di resisten ini, teman-teman boleh ambil posisi sell. Jadi sell masih oke nih, kalau kita lihat dari candlestick-nya juga sudah mulai mengecil ya candlestick buyer-nya ya, candlestick hijaunya teman-teman lihat. Teman-teman perhatikan ini candlestick-nya muncul candlestick doji, tinggal kita lihat konfirmasi untuk candlestick selanjutnya. Jadi nanti seandainya dalam 4 jam ke depan ada candlestick merah dengan body yang panjang, artinya resisten ini kuat, teman-teman bisa masuk, bisa ambil posisi sell. Ini areanya bagus banget. Tapi kalau nanti ternyata ada breakout ya teman-teman harus batasi resiko ya untuk posisi sell maksimal di level 74. Jadi kalau teman-teman mau sell sekarang boleh 74 pasang stop loss. Atau kalau mau lebih valid lagi, lebih besar peluangnya tunggu konfirmasi candlestick selanjutnya. Adakah candlestick sellernya ya? Kalau ada candlestick seller, teman-teman masuk di level sekarang. Karena sekali lagi pergerakan dari minyak ini berada pada level resisten di beberapa waktu yang lalu. Untuk posisi buy, saya nggak rekomendasiin di harga sekarang karena sekali lagi ini harga resisten ya. Kalau mau buy, tunggu 2 opsi lagi, tunggu breakout atau tunggu pergerakan harga terkoreksi. Kalau kita lihat untuk support terdekatnya ada di kisaran 70 ya, 70.9 atau di kisaran 71. 71, ya teman-teman lihat ini adalah area flag-nya dan sekaligus juga area support. Jadi kalau mau buy, tunggu harga koreksi ke sini. 71. Ya. Oke, untuk minyak saya pikir ini jelas banget, range-nya jelas ya. Pergerakan harga juga sekarang jelas di area resisten, tinggal teman-teman tentukan mau pilih buy atau sell ya, itu balik-balik ke pilihan teman-teman. Tapi kalau saya lihat sekarang pergerakan harga masih tertahan di level resisten ya, mudah-mudahan sekarang menjadi peluang yang bagus untuk ambil posisi sell ya. Ya, jika level 73 ini berhasil di breakout, maka ada potensi pergerakan harga lanjut lagi ya, naik sampai ke level resisten selanjutnya di kisaran 75-an ya. Jadi 75 adalah resisten selanjutnya jika level ini berhasil di breakout. Ya. Pas di 75. Oke teman-teman, untuk minyak ada pertanyaan? Untuk yang trading minyak ada nggak? Belum ada ya? Oke, kita lanjut ke pair yang terakhir ya. Kita analisa emas. Ini yang seru nih. Gimana kemarin, ada yang ngambil posisi buy nggak? Rasanya ada yang ngambil posisi buy kemarin ya? Harusnya banyak. Iya, jadi kemarin memang kita sempat bahas bahwa harga emas itu tertahan pada level resisten ya, di kisaran 14-an. Kemudian dari level ini muncul candlestick doji dan disusul oleh candlestick seller. Yang kalau kita lihat ini pergerakannya nggak terlalu signifikan, artinya turunnya juga dikit-dikit dan mencari level demand itu yang saya sampaikan kemarin. Dan ternyata level demand-nya kemarin ada di kisaran 1786 ya. 86 ya, 1786 ini adalah level demand ya. Area ini kalau kemarin kita buat di level 82 ternyata nggak sampai. 86 level demand dan kembali terangkat ya setelah pergerakan harga mencapai level ini. Bahkan terangkatnya ini cukup signifikan juga. 1786 sampai dengan 1808 ya. Tertinggi tadi pagi ya. Ada sekitar 22 poin kenaikan dari harga emas. So teman-teman, kalau saya bilang harga emas ini masih on the track ya, akhir tahun pergerakannya memang cukup positif. Dan kalau kita bandingkan dengan harga beberapa minggu yang lalu di kisaran 1760 sampai dengan harga sekarang ini ada sekitar 40 poinan, 40 poin lebih kenaikan. Masih on the track nih. Pergerakannya sesuai dengan analisa kita. So, untuk hari ini kalau saya lihat teman-teman pergerakan harga
masih positif ya. Kalau kita lihat dari candlestick bayarnya juga ini masih oke, walaupun tidak sebesar candlestick sebelumnya, tapi ini kalau saya lihat volumenya masih cukup besar, artinya masih ada potensi untuk harga emas ini kembali melanjutkan kenaikan, paling tidak sampai ke level resistennya di harga kemarin ya. Jadi kalau kita lihat resisten terdekat ada di kisaran 18.14. So ada potensi ya untuk harga emas hari ini mencapai level tersebut, dan mungkin akan lebih tinggi kalau data Amerika Serikat nanti malam itu negatif. Oke, jadi untuk strategi tradingnya hari ini teman-teman tinggal cari posisi buy ya, cari posisi buy terbaik. Kalau kita lihat untuk support terdekat pasti di level psikologis ya, 1800 pas ya, 1800 ini merupakan level psikologisnya emas. So, selagi pergerakan harga masih di atas 1800, teman-teman masih boleh ambil posisi buy dengan target di 18.14. Jadi teman-teman pilih mau buy di mana ya. Kalau kita lihat 18.00 support terdekat, selanjutnya ada di 18.46. Ini adalah harga terendah kemarin yang menjadi support yang cukup signifikan untuk hari ini. Teman-teman carilah posisi buy ya, tapi tunggu koreksi. Saran saya tunggu koreksi karena sekali lagi ini belum ada koreksi candlestick 4 jam. 1, 2, 3, 4 dan takutnya kalau teman-teman buy sekarang ini akan ada koreksi yang kecil di sini. Jadi sebaiknya tunggu dulu pergerakan koreksi baru teman-teman ambil posisi buy. Dan kalau untuk posisi sell, saran saya teman-teman tunggu di atas, jangan sell sekarang karena kalau sell sekarang artinya ngelawan tren kenaikan harga. Teman-teman bisa keseret ke atas nanti. Ya. Kalau kita lihat sekali lagi resistennya ada di kisaran 18.14, 18.15, ini masih jadi tekanan atas, artinya teman-teman bisa ambil posisi sell di kisaran ini. Selagi pergerakan nggak lewat 18.15, teman-teman bisa sell. Stop loss-nya teman-teman atur 2-3 poin di atas level resisten atau di 18.18 maksimal untuk stop loss posisi sell. Gitu ya. Jadi kalau mau sell, tunggu dulu pergerakan harga ke atas. Karena kecenderungan pergerakan harga sekarang akan ke resisten. Jadi ya beruntunglah yang masih simpan posisi buy di bawah 1.800. Jadi kemarin sempat turun, jangan ada yang panik karena ini saya bilang kemarin diskon harga. Karena kalau harga langsung naik ke atas pasti nggak ada yang berani ngambil di atas karena udah ketinggian kan. Nah yang lucunya ketika harga turun pun nggak ada yang berani ngambil. Oke ya. Ya, kalau saya lihat mungkin untuk tahun ini akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Mungkin ya, kita lihat. Kalau tahun ini atau Desember ini tutupnya di atas 1.800, artinya Januari kemungkinan besar pergerakan akan lanjut ke atas. Ya. Kuncinya, apakah berhasil tutup di 1.800 untuk Desember ini? Tahu nggak? Kita lihat nanti. Karena dalam Desember ini ada sekitar 8 hari lagi ya. 8 hari lagi. Iya. Sepertinya ada support. Sebelum harga turun, Pak ya. Oh iya. Ya. Ya, kalau kita lihat di sini kan ada pola head and shoulders ya. Ini ya namanya head and shoulder kayak gini teman-teman ya. Perhatikan ini level, ini bahu ya. Kalau kita istilahkan ini bahu kiri, level tertinggi resisten. Kemudian harga drop ya. Lebih dari bahu kirinya. Nah ini kalau kita lihat sebagai head-nya, kepalanya. Dari sini pergerakan harga turun sampai sini, kemudian membentuk bahu kanan. Nah ini namanya head and shoulders, itu ada bahu kiri, ada kepala, ada bahu kanan. Nah, kalau kita lihat level sekarang adalah resisten di bahu kanannya, resisten di bahu kanannya. Ini udah 2 kali dicoba nih. Pertama, kedua, yang ketiga belum tahu. Saya belum bisa pastikan apakah akan sedikit supply-nya dari sini atau masih kuat. Tapi kalau kita lihat dari 2 ini kayaknya sudah mulai melemah ya. Sepertinya sudah mulai melemah untuk supply di sini. Artinya ada potensi pergerakan harga melanjutkan kenaikan. Jadi kalau memang nanti di Desember ini tutup di atas 1.800, ada potensi untuk harga emas ini kembali lanjut di Januari sampai level 18.30. Ya sebenarnya 18.30 bukan risk yang besar untuk emas. 1 atau 2 hari pun bisa sampai ke level ini ya. Tapi kalau kita lihat resisten ini menjadi kunci dari pergerakan harga emas. Jika pergerakan harga emas masih tertahan di bawah level 18.15, ada potensi dia balik lagi di level bawah. Tapi kalau udah di breakout, pergerakan harga saya lihat tidak ada lagi resisten di level ini sampai dengan harga 18.30-an. 18.36, 18.40 ya. Jadi targetnya kalau ini breakout 18.30. Bahkan kalau nanti tutup di atas 1.800 dan di Desember ini, Januari bisa sampai ke level tertingginya di 18.78. So kita lihat.
apakah historicalnya akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Oke, teman-teman ya, kita mungkin ada pertanyaan untuk Mas. Oke, dari beberapa analisa kita tadi, yang mana yang peluangnya paling bagus untuk ditransaksikan hari ini? Euro, sterling, minyak, atau emas? Sterling. Sterling posisi apa? Oke, sterling posisi buy ya, karena masih kuat naik. Tapi di resisten ya. Jadi kalau mau buy, sarannya tunggu di breakout. Memang kalau kita melihat dari pergerakan harga masih kuat untuk naik. Tapi baiknya tunggu breakout dulu karena sekarang pergerakan harga berada di level resisten. Yang lain, apa yang paling bagus untuk transaksi hari ini? Masih Mas ya? Buy atau sell? Sell. Ada yang mau ambil sell? Belum ya? Buy mau koreksi dulu, tunggu koreksi dulu ya. Kalau mau sell di atas gitu ya. Ya. Kita lihat ya. Kalau saya lihat mungkin nanti malam data dari Amerika Serikat itu akan mempengaruhi pergerakan harga emas secara signifikan di malam. Dan Jumat ini mungkin akan ada pergerakan yang cukup besar besok ya. Besok kan hari Jumat tutup pasar ya. Kita lihat. Apakah pergerakan harga akan breakout cenderung ke atas ya atau dia terkoreksi lagi. Kita lihat hari Jumat besok. Karena Jumat ini saya bilang di Senin kemarin adalah mungkin Jumat terakhir perdagangan untuk institusi besar karena minggu-minggu depan itu udah banyak yang libur ya. Itu kita lihat nanti Jumat. Oke teman-teman ya. Ada pertanyaan atau ada request teman-teman? Saya sapa dulu untuk yang sudah hadir di Zoom. Selamat pagi Pak David, Pak Ekman, kemudian Pak Erwin, ada Oma Trisnawati, dan yang terakhir oke, nggak kelihatan namanya ya. Abu Merin ya. Tuh. Suheri. Oh Pak Suheri ya. Oh Pak Suheri, oke. Selamat pagi semuanya, semoga dalam keadaan sehat. Silakan jika ada pertanyaan, dibuka mic atau diketik di kolom chat semuanya.